Rantau titik nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah pada kesempatan yang mulia dan berkah ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Adapun rujukan kitab diambil dari kitab Sabilal Muhtadin karya spesial dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu ulama besar yang berasal dari Kalimantan. Baiklah hadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ada sepasang suami istri dari negeri Banjar, Kalimantan, yang bernama adalah Abdullah dan Aminah. Mereka berdua mendapati malam Lailatul Qadar. Masya Allah, di malam 21 Ramadan tahun 1121 Hijriah. Mereka berdua melihat kayu dan batu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Air sungai membeku dan keduanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan kedua tangannya dan berdoa. Jadi Abdullah dan Aminah ketika mengetahui bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, mereka menengadahkan kedua tangannya dan berdoa agar Allah memberikan keberkahan kepada anaknya. Jadi anak yang dikandung oleh istri kelak kalau lahir dan kelak menjadi orang yang alim serta zuhud. Jadi Abdullah dan Aminah itu berdoa, semoga kelak anakku ini lahir dan menjadi orang yang alim dan zuhud. Dan alhamdulillah, manakala telah sempurna masa hamilnya, yaitu di usia ke-9 bulan, maka lahirlah seorang anak laki-laki pada malam Kamis jam 3 pagi tanggal 13 Safar 1122 Hijriah. Kemudian anak tersebut diberi nama Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad adalah putra dari Abdullah dan Aminah. Anak itu sangat cerdas. Bahkan di usia 8 tahun sudah terlihat bakatnya. Beda dengan anak-anak seusianya. Dia pandai melukis. Saat itu kebetulan Raja Banjar, Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah, sedang berkeliling negeri. Kemudian terhenti karena kagum melihat lukisan yang indah yang dibuat oleh seorang anak kecil, bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan wajar, punya jiwa seni yang tinggi. Ini yang membuat adalah anak kecil, lukisan yang indah tapi dilukis oleh seorang anak kecil di usia ke 8 tahun.
Kemudian Sultan pun menemui kedua orang tua anak tersebut dan meminta izin kepada orang tuanya agar ia diizinkan untuk tinggal di istana, serta dididik dan diajari oleh pihak kerajaan Banjar. Dan raja menjanjikan anak tersebut ketika dewasa nanti untuk memperdalam ilmu agama Islam di Makkatul Mukarramah. Dan ketika anak kecil tadi, Muhammad Arsyad, tinggal di istana, suatu malam Muhammad Arsyad kecil tidur di istana bersama para menteri. Kemudian terjadi keanehan pada si anak kecil tersebut. Terjadi keanehan kepada Muhammad Arsyad. Seorang menteri terbangun dan melihat keanehan kepada diri Muhammad Arsyad. Kenapa anehnya? Badan atau tubuhnya atau jasadnya Muhammad Arsyad kecil yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terangkat, jadi mumbul, ngawang dari tempat tidurnya sekitar 1 hasta. Dan menteri pun kaget, gumun, bingung. Lalu kemudian sang menteri memegang anak kecil tersebut. Kemudian Arsyad pun terbangun lalu menangis. Dan ketika menangis ditanya oleh sang menteri, "Wahai Muhammad Arsyad, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Si anak kecil Muhammad Arsyad menjawab, "Saya sedang bermimpi ada seorang laki-laki yang membawa saya naik ke langit. Dan ketika sang menteri memegangnya, maka dia terbangun." Anak itu kemudian dikirim oleh sang raja ke Mekah Al-Mukarramah pada usia 30 tahun. Kemudian ia menimba ilmu di Mekah selama 30 tahun. Dan alhamdulillah barokah dari Allah, Muhammad Arsyad menguasai ilmu agama dengan sangat disiplin hingga diberikan izin oleh gurunya Syekh Athaillah untuk mengajar dan berfatwa di Masjidil Haram. Subhanallah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita juga diberikan keturunan yang alim dan soleh serta zuhud. Amin ya rabbal alamin. Dari Mekah ia berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu kurang lebih 5 tahun. Jadi setelah menimba ilmu di Mekah selama 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad kemudian menimba ilmu di Madinah selama 5 tahun. Beliau berguru dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Siapakah Syekh Muhammad Saman Al-Madani? Beliau adalah muassis Thariqah Samaniyah. Syekh Saman ini murid dari Syekh Sulaiman Al-Qurdi atau ulama besar fikih abad 12 Hijriah. Kemudian Syekh Arsyad meminta izin kepada Syekh Saman untuk ikut pada majelisnya Syekh Al-Qurdi. Dan alhamdulillah Syekh Saman pun mengizinkan bahwa Syekh Arsyad diizinkan untuk mengikuti majelisnya Syekh Al-Qurdi. Suatu ketika Syekh Al-Qurdi menemukan persoalan yang dianggap pelik, sulit dipecahkan. Kemudian Syekh Al-Qurdi meminta kepada seluruh santrinya, kepada seluruh muridnya untuk ikut membantu menjawabnya. Tapi tak ada yang menjawab. Ditanya satu persatu hingga kemudian datanglah sepucuk surat dan sampai di hadapan Al-Qurdi, yang tak lain adalah surat tersebut berisi jawaban atas persoalan yang sedang menimpa oleh Syekh Al-Qurdi. Maka Syekh Al-Qurdi bertanya, "Wahai murid-muridku,
siapakah yang menulis jawaban surat ini? Wahai para santriku, siapakah yang menulis jawaban yang ada di surat ini? Surat ini berisi jawaban dari soal pelik yang telah menimpaku. Ditanyalah satu persatu muridnya, dan mereka menjawab, "Ana la arif, saya tak tahu." Dan kemudian sampailah di saf yang paling belakang, bertemulah dengan Syekh Muhammad Arsyad dan ditanya. Ternyata yang menjawab adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masya Allah. Seorang santri baru, santri dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Sedangkan Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah murid dari Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Ya Allah, dari ilmunya itu sambung ya, antara murid dan guru sambung, usul. Kemudian Syekh Al-Qurdi setelah mendapatkan jawaban atas persoalan pelik yang menimpanya, yang dijawab oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana waktu itu belum ada julukan laqab Al-Banjari, Al-Qurdi bertanya kepada Syekh Muhammad Arsyad, "Min aina anta?" Dari mana asalmu? Kemudian Syekh Muhammad Arsyad menjawab, "Ana min Banjar." Saya dari Banjar. Dari situlah julukan Banjari Al-Banjar diberikan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi yang memiliki julukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Syekh Al-Qurdi. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Al-Qurdi atau Syekh Al-Qurdi, dan Syekh Al-Qurdi kemudian meminta kepada seluruh santri yang hadir di majelis tersebut untuk mencium tangan Syekh Arsyad dan menyatakan bahwa Syekh Arsyad adalah muridnya yang paling alim. Dan setelah kejadian itu, Syekh Arsyad diminta Al-Qurdi untuk duduk di depan dalam setiap majelisnya. Baiklah, kita kembali ke Lailatul Qadar. Ketika ketemu Lailatul Qadar, Syekh Arsyad meminta agar diberikan dzurriyyah yang alim lagi soleh hingga 7 turunan. Jadi Syekh Arsyad ternyata juga mendapati malam Lailatul Qadar. Dan Syekh Arsyad Al-Banjari berdoa semoga diberikan keturunan yang alim dan soleh hingga 7 turunan. Bahkan dalam karya monumentalnya yaitu kitab Sabilal Muhtadin, beliau mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan hendaklah kita memperbanyak iktikaf atau memperbanyak ibadah, sedekah dan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di siang harinya kita disuruh untuk memperbanyak beribadah dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman wahtisaban, dengan iman wahtisaban, dengan beribadah dan sungguh-sungguh serta mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Abu Dawud serta Abu Hurairah. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ya, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, bila aku menemui malam Lailatul Qadar, doa apa yang mestinya aku panjatkan? Jadi Siti Aisyah, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah Muhammad SAW, bertanya kepada Kanjeng Nabi bahwasanya doa apa yang harus aku panjatkan ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasul menjawab, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya ulang, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sedangkan di antara tanda-tanda Lailatul Qadar yang disebutkan dalam kitab Sabilal Muhtadin, yaitu malam itu tidak terlalu panas. Jadi ketika malam Lailatul Qadar terjadi, malam itu tidak terlalu panas, tidak sumuk, tidak juga terlalu dingin, ya ora kademen, ya ora bediding, ya sedengan anget-anget, sejuk lah. Dan pada keesokan harinya matahari terbit dengan warnanya yang putih bersih, ya ora panas, ya ora suntap, sejuk pokoknya, anyep sejuk tapi padang, aneh ya. Serta tidak mengeluarkan banyak cahaya, maksudnya ya ora sulap, ora panas kayak biasa, ora panas nyengkrak nega, adem sejuk, putih bersih mataharinya. Kok seperti itu? Iya, karena pada malam hari itu ketika malam Lailatul Qadar terjadi, para malaikat turun ke bumi untuk mencari hamba-hamba Allah yang berhak menerima malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut untuk diberikan keberkahan Lailatul Qadar. Karena itu malaikat turun ke bumi, kemudian naik lagi ke langit, dan matahari tertutup oleh sayap-sayapnya malaikat yang halus, sehingga matahari pun tidak bisa memancarkan cahayanya dengan begitu terang. Maksudnya begitu cerah, tapi adem-adem sejuk. Itulah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah untuk bisa menemui, untuk bisa mendapatkan, untuk bisa diridhai oleh Allah, mendapatkan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dan kita berdoa semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau doanya seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh dan solihah, yang alim hingga 7 turunan. Seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau saya berdoa, ya Allah berilah hambamu keberkahan sampai anak turun kami. Ya, berilah kami keberkahan sampai anak turun kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Muga-mugi wonten guna manfaatipun. Pangapunten sedaya kaluputan. Ceriyos punika dikutip saking kitab Sabilal Muhtadin mahakarya dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dari Kalimantan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.